Warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat sambil santai ini saya kedatangan tamu. Coba kita lihat bersama coba perhatikan bunga yang berwarna merah itu ada makhluk yang namanya iguana atau bunglon ataupun londo. Coba kita lihat bersama. Saya yakin, manusia di dunia ini sudah tahu, kecuali yang belum tahu, tentang sosok binatang yang bernama bunglon. Binatang ini bentuknya hampir sama dengan kadal, bedanya kadal hanya bisa hidup di tanah, sementara bunglon bisa hidup di tanah bisa juga di pohon. Bunglon juga bisa berubah warna sesuai dengan lingkungan di mana ia hidup. Adapun secara lahiriah, wujud dan وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. dan tidak satupun makhluk bergerak, bernyawa, di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata. Bunglon ini, kepalanya sangat khas, yakni ada semacam cengger kata orang kampung saya, sedangkan di dagunya juga ada bentuk yang kadang jika dilihat menyerupai jenggot, jika disamakan dengan manusia. Bunglon juga banyak melahirkan cerita dalam dunia kebinatangan, salah satunya seperti di bawah ini. Ada seekor bunglon, yang awalnya paling suka memandang bulan dan bintang. Lama-kelamaan rupanya jenuh juga tiap malam memandang langit, menunggu datangnya bulan dan bintang. Apalagi setiap malam, bulan cenderung berubah bentuk, dari yang awalnya mirip sabit, di tengah berubah menjadi bulat dan berubah lagi menjadi sabit. Suatu saat, semalaman bunglon menunggu datangnya bulan dan bintang, tetapi yang ditunggu tidak juga muncul, rupanya bulan dan bintang tidak kelihatan karena tertutup awan tebal. Si bunglon akhirnya tertidur pula saking ngantuknya hingga matahari terbit. Ketika bangun pada tengah hari, bunglon tak tahan dengan terik matahari, karena saking panasnya, si bunglon kemudian lari mencari perlindungan. Kebetulan tidak jauh dari situ, ada pohon beringin, segera si bunglon loncat ke pohon beringin yang rindang. Agar penghuni pohon beringin, seperti burung, kalong, bajing, musang tidak merasa terganggu, ia segera menyesuaikan diri. Saat tidur di ranting pohon, ia berubah warna menyerupai kulit pohon. Saat berjalan di rindangnya daun, ia pun berubah warna menjadi hijau. Lama-kelamaan ia menjadi betah di situ. Oleh burung dan kalong serta yang lain, bunglon akhirnya diakui sebagai penghuni resmi pohon beringin. Pada suatu hari, terjadilah diskusi antara para penghuni hutan belantara terkait akan dilaksanakan pemilihan penguasa rimba raya. Si bunglon kebetulan mendukung singa untuk melawan harimau. Diskusi dipandu oleh burung dara yang cantik. Gaya si bunglon memang oke, si bunglon berapi-api mempromosikan singa. Dengan lantang ia mengatakan bahwa yang pantas menjadi penguasa adalah binatang yang bisa menandungi kepentingan binatang di seluruh rimba raya. Ketika si burung dara bertanya bahwa sosok seperti itu tidak ada di harimau, dengan tegas bunglon menjawab, sosok seperti itu ada di singa. Burung dara kata bunglon sambil menggerakkan kepalanya yang ada cengger mirip sorban. Singkat cerita ternyata singa kalah dalam pemilihan, sementara si bunglon masih tetap menghuni pohon beringin. Harimau yang terpilih menjadi penguasa rimba raya, dalam menjalankan roda kepemimpinan di rimba raya tak tergoyahkan meskipun banyak kebijakannya yang merugikan kehidupan para binatang. Harimau cukup piawai dalam menjalankan politik kekuasaan di rimba raya, siapa saja yang tidak nurut dengan kebijakannya, akan dipecat. Sementara bagi yang suka memberikan kritik, dibiarkan dulu, untuk kemudian ditarik dan diberikan jabatan empuk. Si bunglon yang memang pandai bersandiwara warna, tak luput dari perhatian harimau. Harimau tahu watak si bunglon, hingga akhirnya harimau tahu bahwa untuk mencari makan, kadang bunglon bersama dengan kadal.
Ketika berkumpul dengan kadal itulah, si bunglon berubah warna seperti kadal, tujuannya hanya satu, yakni ngadalin lalat untuk bisa dimakan. Mengetahui watak seperti itu, harimau kemudian merekrut si bunglon untuk masuk istana Rimba Raya, jabatannya pun tak tanggung-tanggung, sebagai ahli utama bidang ocehan binatang. Bunglon tentu saja riang gembira tiada cara, meskipun dirinya telah dibungkam agar ocehannya tak lagi nyinyir kepada penguasa Rimba Raya. Sejak itulah, si bunglon menjadi hamba dari harimau. Setelah mendapat jabatan itu, tentu saja bunglon lebih sering berkumpul dengan para kadal yang menjadi barisan yang rela mendukung harimau dalam perhelatan pemilihan penguasa Rimba Raya yang akan datang. Bunglon yang tak punya rasa malu, tak segan berubah warna menjadi warna kadal. Karena jabatannya itulah, apabila ada binatang lain yang mengusik harimau, buru-buru si bunglon ngoceh, tapi ocehannya berbalik 120 derajat, yakni dulu memaki harimau, kini menjelek-jelekan singa. Hanya harimaulah yang pantas memimpin Rimba Raya ini, kata bunglon di setiap kesempatan. Si bunglon rupanya memang pintar ngadalin siapa saja yang dianggap menjadi penghalang kehidupannya, termasuk singa yang dulu dipuja dan dimanja. Bagi siapa saja yang pernah dikadalin oleh bunglon, melihat tingkah pola si bunglon ini akan berkata, "Ah dasar bunglon, nyebelin." Nila alien yang menginvasi Pulau Jawa J. Fajar 3 years ago ini sudah bukan hoaks lagi. Jika alien sudah menginvasi Pulau Jawa, bahkan si penginvasi sudah menguasai banyak pohon di Pulau Jawa. Namanya adalah Calotes versicolor, atau biasa juga disebut Oriental Garden Lizard, Eastern Garden Lizard, atau Cangablay Lizard. Alien di sini memang bukan seperti yang ada dalam gambaran orang kebanyakan. Alien bagi dunia pengetahuan fauna adalah sebutan bagi spesies asing yang tiba-tiba ada di satu daerah yang bukan wilayah atau asalnya. Dan apabila sudah semakin banyak jumlahnya, bahkan sampai menghilangkan spesies asli wilayah itu, maka sang alien ini sudah bisa disebut dalam tahap menginvasi. Dan itulah yang terjadi pada kasus si Calotes versicolor ini. Sebelum tahun 2000-an, banyak dan mungkin hanya ada di Pulau Sumatera. Hanya beberapa saja ditemukan di Pulau Jawa. Tetapi belakangan, sangat banyak terlihat di Pulau Jawa, setidaknya itu yang dirasakan Awal Rianto, salah seorang peneliti LIPI, Bogor. Calotes versicolor sudah mendominasi pohon-pohon di komplek kantor LIPI Cibinong. Memang belum ada penelitian yang khusus di Indonesia tentang invasi si Calotes versicolor ini, tetapi setidaknya bunglon hijau, yang tadinya menjadi penghuni asli di sana, sudah tidak terlihat lagi. Dan diduga sudah terusir dengan masuknya Eastern Garden Lizard di sana. Secara perilaku, si Calotes versicolor memang lebih agresif jika dibandingkan dengan bunglon hijau, selain juga sifat teritorialnya yang menyebabkannya berkuasa atas pohon yang ditempatinya. Penyebarannya ini diduga terbawa oleh para pedagang reptil peliharaan, yang secara sengaja atau tidak sengaja melepas